Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Senang sekali bisa berkesempatan menyampaikan firman Tuhan pada perayaan Natal Yayasan Harapan Sejahtera Dunia pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Kami, keluarga besar Yayasan Harapan Sejahtera Dunia, dan seluruh anak-anak SKIP boleh merayakan Natal, kehadiran Kristus ke dalam dunia yang menyelamatkan kami dari segala dosa dan memberikan kami kehidupan dalam kekekalan. Karena itu Tuhan, kami merindukan firman-Mu yang akan menuntun mengarahkan kami supaya hidup kami lebih bermakna, sehingga hari-hari yang kami lewati dapat menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berfirmanlah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan sebagaimana tema perayaan Natal kita dari Mazmur 90 ayat 12. Dan juga nanti dari Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 24b. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan 1 Korintus pasal 1 ayat 24b, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta adik-adik kami, siswa SKIP, mungkin ada sebagian yang belum mengenal saya, karena itu saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Sarofati Gea, sekarang dipercayakan menjadi kepala sekolah di SMK Swasta Kristen Harapan Sejahtera di Pulau Nias. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perayaan Natal kita kali ini, kita diarahkan oleh tema kelahiran Yesus menganugerahkan hikmat dalam menjalani hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan adik-adik kami mungkin pernah melakukan sebuah reuni sebagai alumni dari sekolah dasar, SMP, SMA, atau SMK, atau perguruan tinggi. Seringkali dalam percakapan di sebuah reuni, pada umur 40 tahun, lalu diskusi-diskusi yang disampaikan, anakmu sudah berapa? Tapi ketika reuni pada umur 50 tahun, percakapan menjadi berbeda. Cucumu sudah berapa? Pada reuni umur 60 tahun, lalu percakapan berbeda lagi. Teman kita yang sudah meninggal, berapa orang ya? Dan pada reuni umur 70 tahun berbeda lagi, dengan mengatakan, teman kita yang masih hidup, berapa lagi ya? Sedangkan reuni pada umur 80 tahun, mulai berkata, kamu siapa? Sudah mulai lupa, pikun,
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percakapan ini membuktikan bahwa usia manusia bertambah, tetapi kekuatan fisik dan otak semakin menurun. Pemazmur memprediksi usia ideal 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, pada ayat yang ke-10 dari Mazmur 90. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Pemazmur mengajak kita merenungkan perjalanan hidup yang hanya sementara di dunia. Di sisi lain ada Tuhan sang pemilik hidup yang memiliki kekekalan. Hidup manusia yang sementara tidak kekal. Dan itu tergambarkan dalam beberapa ayat yang disampaikan dalam pasal 90. Misalnya pertama, manusia berasal dari debu dan kembali kepada debu. Ayat 3. Kedua, hidup manusia seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi berkembang dan tumbuh, dan di waktu petang lisut dan layu. Ayat 5 dan 6. Hal ketiga, umur manusia terbatas 70 sampai 80 tahun. Dan setelah itu kesukaran dan penderitaan pada ayat 10. Dan karena keterbatasan itu, maka pemazmur mengajak supaya keterbatasan hidup itu bisa lebih bermakna, walaupun sangat singkat, dengan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena waktu kita sangat terbatas, maka kita akan memanfaatkan sebaik mungkin secara bijak, agar hidup lebih berkualitas dan lebih bermakna. Menghitung tidak sekedar bisa mengurutkan hari, minggu, bulan, dan tahun, tapi kemampuan untuk menyiapkan segala sesuatu sehingga waktu yang tersedia menjadi berkualitas dan bermakna. Tidak hanya pada kehidupan yang fana, yang sementara, tapi menuju pada kehidupan yang kekal. Untuk hidup yang fana kita bisa rencanakan, persiapkan dengan baik. Tentu dengan hikmat yang dari Tuhan, kita juga bisa merencanakan dan mempersiapkan kehidupan kekal kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jalan menuju ke kehidupan kekal itu, Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Memiliki hidup berarti memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga hidup yang sedang kita jalani akan semakin baik, semakin berdampak bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain dan lingkungan kita. Tidak hanya memiliki hidup, tapi merasakan dengan segala kelimpahan. Karena itu Yesus menegaskan hanya satu-satunya dirinya yang akan mengantar manusia menuju kehidupan yang kekal itu. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan sekiranya kamu mengenal aku,
pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dan sekarang ini kamu telah mengenal Dia, Bapakku. Dan kamu telah melihat Dia ketika kita berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta SKIP, perayaan Natal kita kali ini merayakan kehadiran Yesus Kristus yang adalah jalan menuju kekekalan. Dan karena itu kita diajak berefleksi melalui tema bahwa kelahiran Yesus menganugerahkan hikmat dalam menjalani hidup. Yesus Kristus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang telah hadir ke dalam dunia untuk hidup bersama dalam pergumulan dan derita manusia, hingga memberi dirinya menjadi korban sebagai tanda empati dan kerelaan ikut menderita demi dosa manusia. Melalui kelahiran Yesus, hikmat manusia ditambahkan supaya dapat menjalani hidup di dunia dengan semangat menuju arah kekekalan. Karena itu ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Amsal 2 ayat 6 mengatakan, Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengertian dan kepandaian. Dan Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan, jika kamu kekurangan hikmat, maka mintalah kepada Allah. Kita membutuhkan hikmat dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan sumber hikmat itu adalah Tuhan. Dan karena itu, ketika kita menyadari kita kekurangan hikmat, kita harus meminta kepada Tuhan. Hal yang kedua, jalanilah kehidupan ini dengan penuh hikmat. Karena tanpa hikmat, maka hidup kita akan sia-sia, tidak bermakna. Kolose 4 ayat 5-6 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Dengan hikmat, kita bisa mengisi waktu kita yang terbatas dengan benar, supaya bermanfaat. Kita merasa tidak berarti jika ucapan dan tindakan kita tidak menghasilkan manfaat buat orang lain. Mengapa? Karena kehadiran orang percaya, orang Kristen di dalam dunia adalah menjadi garam dan terang dunia yang memiliki fungsi memperbaiki dan membaharui keadaan. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Dan itu hanya bisa terjadi jikalau kita memiliki hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dengan hikmat kita menuju hidup dalam kekekalan. Memang kita ada di dalam dunia, tapi kita harus menuju kepada kekekalan. Kita ada di dalam dunia yang fana, tapi kita sedang menuju kepada kehidupan kekekalan. Karena itu Kolose 3 ayat 2 mengatakan kepada kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita berada di bumi dengan waktu yang terbatas yang kita tidak tahu. Tapi kita diajak untuk melakukan hal yang di atas. Kehendak Allah yang tidak fana.
untuk menuju kepada kekekalan. Hal ini hanya bisa kita kerjakan ketika kehadiran Kristus yang sudah lahir membaharui hidup kita akan terus memimpin hidup kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di bumi bermuara pada pekerjaan kekekalan terkait dengan kebaikan dan keselamatan. Jadi jika hikmat Tuhan kita miliki karena kedekatan dengan Kristus, maka semua yang kita lakukan di dunia, kita lakukan dengan kesungguhan seperti kita melakukannya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka dengan hikmat yang kita miliki itu, karena kedekatan kita dengan Tuhan, maka ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika kita berkarya, ketika kita bergaul dengan siapapun, dalam status apapun kita akan mengerjakan itu dengan kerelaan, dengan kesungguhan, dengan ketulusan tanpa pamrih, supaya berdampak pada kekekalan, kepada hidup yang bermakna. Saudara-saudara, karena itu tema kita tentang kelahiran Yesus yang menganugerahkan hikmat dalam menjalani hidup. Dengan kelahiran Kristus menyemakati kita, memberi kita kemampuan sehingga hidup kita dengan hikmat yang kita terima dari Tuhan semakin memberi makna, memberi arti, tidak hanya pada kehidupan yang fana ini, tapi menuju kepada kekekalan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur lewat perayaan Natal ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah menyapa kami, itu akan terus menyemangati kami dengan hikmat yang dibawa oleh Kristus, yang telah membaharui hidup kami, yang telah menyelamatkan kami. Itu akan memotivasi kami menjalani hidup ini. Baik kami sebagai pembina yayasan, pengurus, pengawas, dan juga sebagai staf yang bekerja untuk lembaga ini, para mitra, donor kami yang juga mendukung pekerjaan-pekerjaan ini. Kiranya itu semua membuat hikmat kami semakin bertambah untuk menjalani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan juga sekolah di SMK Swasta Kristen Harapan Sejahtera di Pulau Nias dan seluruh anak-anak SKIP yang sedang magang saat ini, baik yang ada mulai dari bangku sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dengan hikmat yang dimiliki, seluruh aktivitas belajar, pekerjaan, dan semua pergaulan kami semakin bermakna oleh karena hikmat Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu akan menuntun kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Amin.